Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada hewan, di mana kita akan membahas mengenai jaringan otot, kemudian jaringan saraf. Nah, yang pertama dulu kita membahas dengan jaringan otot. Nah, bisa kita lihat bahwa itu jaringan otot itu memiliki struktur khusus yang fungsinya dia adalah sebagai alat penggerak aktif. Nah, ini seperti kayak gini. Berarti ini yang bekerja adalah otot. Nah, dia itu pasti terdapat di keseluruhan bagian-bagian tubuh, bagian-bagian hewan. Itu terdapat jaringan otot. Kemudian itu dia sel-sel otot ini biasanya susunannya dia itu membujur dengan inti dan miofibril yang tampak jelas. Kemudian ada lapisan membran yang berada di sekeliling sel otot, itu biasanya disebut dengan sarkolema. Kemudian lanjut. Nah, macam-macam jaringan otot, yaitu ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Seperti kita ketahui bahwa otot jantung itu sudah pasti ya berada di jantung. Kemudian jika otot lurik pasti bentuknya lurik-lurik seperti sisik hewan ular. Itu kan lurik-lurik kayak gitu kan. Nah, kalau otot polos berarti dia polos. Nah, untuk rincinya itu otot lurik itu fungsinya seperti ini, membentuk daging pada hewan termasuk manusia. Berarti fungsi otot lurik ini yang pertama itu dia dapat membentuk daging. Nah, jadi daging-daging kita ini bukan hanya terbentuk oleh lemak, namun terbentuk juga terbentuk melalui otot lurik. Nah, kemudian bentuknya itu silindris dan panjang. Kemudian tidak mengalami percabangan, jadi dia lurus, tidak ada cabang. Kemudian bentuknya lurik. Kemudian mengandung inti sel yang banyak dan letaknya tersebar di bagian tepi. Jadi untuk inti selnya itu dia berada di tepi-tepi pada otot, pada jaringan otot. Kemudian miofibrilnya itu susunannya sejajar dengan serabut ototnya sehingga berbentuk daerah terang yang disebut dengan isotrop dan daerah gelap yang disebut dengan anisotrop. Nah, kita lanjut. Nah, ini merupakan otot lurik. Jadi inti selnya itu pasti di pinggir seperti ini. Nah, yang hitam-hitam ini merupakan inti selnya. Kemudian yang gelap tadi disebut dengan anisotrop. Kemudian yang terang disebut dengan isotrop. Jadi terlihat jelas dan nampak perbedaannya antara yang gelap dan terang, bahwa yang pada otot lurik tersebut yang terang disebut dengan isotrop dan yang gelap disebut anisotrop. Kemudian cara berkontraksinya itu otot lurik merupakan otot volunteer, di mana dia itu bekerja di bawah kesadaran. Jadi otot lurik ini biasanya ditemukan di sebagian besar otot rangka. Kemudian lanjut, otot polos, dia itu ciri-cirinya ya, itu merupakan berbentuk gelendong dengan kedua ujung jari meruncing. Kemudian mempunyai satu inti sel terletak di tengah sel dan otot bekerja di luar kesadaran. Bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Jadi otot polos ini bentuknya polos sekali. Kemudian inti selnya itu berada di tengah, sedangkan otot lurik tadi inti selnya berada di pinggir. Dan otot ini biasanya itu bergeraknya tanpa henti. Kemudian bergerak dalam jangka waktu yang lama, di mana biasanya itu membutuhkan 3-4 detik untuk berkontraksi. Kemudian
Biasanya otot polos ini biasanya terdapat di sistem reproduksi, sistem pernapasan, dan pada bagian mata. Nah, ini merupakan otot polos di mana ini merupakan inti selnya ya. Ini inti sel. Kemudian yang di samping-samping ini adalah sarkoema. Kemudian ini merupakan berbentuk gelendong-gelendong. Kemudian selanjutnya otot jantung jelas berada di jantung, di mana otot jantung ini merupakan jenis dari penggabungan antara otot lurik dan otot polos. Kemudian dia itu berbentuk serabut lurik yang bercabang, dan sel mempunyai satu atau banyak inti sel dan terletak di tengah. Jadi inti selnya itu dapat 1, 2, terdapat di tengah-tengah. Kemudian bekerja di luar kesadaran atau tidak diperintah otak. Jadi dia langsung bekerja sendiri tanpa perlu saluran dari otak, pokoknya dia di luar kesadaran. Jadi misalkan kenapa sih kita ketika dikagetkan secara tiba-tiba langsung dek kayak gitu, jadi langsung tanpa sadar di bagian jantung ini kaget ya kan. Nah, itu karena otot ini bekerja di luar kesadaran. Nah, fungsinya juga adalah membantu sistem peredaran darah pada manusia. Jadi fungsi dari otot jantung tersebut dia yaitu membantu peredaran darah pada manusia. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian inti selnya sudah terlihat, yang hitam-hitam itu pasti sel, dan yaitu terdapat di ujung jantung, yaitu pada miokardium atau lapisan otot jantung, dan pada dinding pembuluh darah besar yang langsung berhubungan dengan jantung. Paham? Kemudian kita lanjut mengenai jaringan saraf. Ini yang terakhir, yaitu pada jaringan hewan itu ada jaringan saraf, di mana fungsinya itu menjamin kepekaan hewan terhadap pengaruh lingkungan. Nah, di sini jaringan saraf ini mampu menanggapi pengaruh yang terjadi dari lingkungannya. Kemudian selain itu juga dapat mengendalikan gerakan otot, sekresi kelenjar, dan berperan besar pada tingkah laku naluri. Jadi saraf ini kerjanya sangat banyak ya adik-adik. Kemudian kita lihat struktur sel saraf. Jadi di saraf tersebut, di saraf ini di mata tuh, di sel saraf pada mata itu dia itu peka terhadap apa yang dilihatnya. Kemudian ini bagian-bagiannya. Dari sini ya, ini ada ujung terminal akson. Di ujung terminal akson, kemudian selubung mielin, nodus renifer, sel cawan, kemudian axon, dendrit, nukleus atau inti sel, dan badan sel. Tadi lihat, bisa digambar untuk menghafalnya. Kemudian dari struktur tersebut memiliki fungsi, di mana yang badan sel tersebut dia itu ciri-cirinya merupakan bagian utama sel saraf yang mengandung inti, kemudian sitoplasma, membran sel, dan mengandung satu atau lebih percabangan sel yang berbentuk ramping, amat panjang, dan bercabang-cabang. Kita lihat lagi gambarnya apakah benar. Badan sel. Nah, nih, sampai sini nih badan sel. Mengandung inti sel. Kemudian yang dendrit itu merupakan
Yang dendrit itu merupakan perpanjangan sitoplasma badan sel saraf, kemudian biasanya mengalami percabangan dalam jumlah yang cukup banyak. Dan fungsinya itu untuk membawa rangsangan menuju badan sel saraf. Jadi kerjanya dendrit tersebut membawa ke badan sel saraf sehingga dapat bekerja atau menghasilkan rangsangan. Kemudian neurit atau akson merupakan perpanjangan sitoplasma badan sel. Kemudian dia juga mengalami percabangan tunggal yang sangat panjang seperti halnya ujung-ujung dendrit. Tuh. Nah, kemudian sudah diketahui cara kerja dari sel-sel saraf atau jaringan pada saraf, bahwa jadi untuk bekerjanya suatu sel saraf itu biasanya itu terdapat di akson. Nah, di sini juga terdapat penggolongan neuron atau sel saraf. Itu ada 4 ya. Yang pertama adalah neuron perasa atau neuron aferen. Nah, yang kedua ada neuron asosiasi, dan yang ketiga adalah neuron motorik. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan struktur dan bentuknya itu dibagi menjadi 3. Kalau ini berdasarkan macamnya. Nah, kalau berdasarkan bentuknya seperti ini berdasarkan bentuk. Nah, itu ada yang berbentuk unipolar, bipolar, pseudopolar, dan multipolar. Jadi banyak cabangnya yang multipolar. Nah, kemudian neuron perasa itu berfungsi untuk menerima impuls dari reseptor, kemudian seperti bagian mata yang bereaksi terhadap cahaya dan meneruskan impuls itu ke neuron lainnya. Jadi ketika mata terasa pedih, pasti kita berkedip. Nah, itu merupakan neuron perasa. Nah, fungsi lainnya itu neuron perasa ini menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan atau reseptor untuk kemudian menyampaikan ke sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Jadi pada saraf perasa ini dia menyampaikan ke saraf pusat, yaitu bagian otak dan sumsum tulang belakang, untuk bekerja menerima rangsangan. Kemudian selanjutnya ada neuron asosiasi, di mana pada neuron ini membentuk suatu mata rantai terdapat pada sistem saraf pusat. Nah, pada neuron ini dia itu mengalami perangsangan oleh infus yang berasal dari neuron sensori atau dari neuron asosiasi. Kemudian yang selanjutnya adalah neuron motorik atau neuron penggerak, di mana fungsinya itu sebagai pembawa impuls ke efektor, yaitu otot dan kelenjar. Kemudian pada neuron motorik tersebut itu biasanya yaitu menerima impuls dari neuron asosiasi, dan dapat dipindahkan juga impuls tersebut secara langsung dari neuron perasa ke neuron penggerak. Nah, kemudian yang terakhir, peran-peran mempelajari jaringan pada hewan tersebut, kita dapat mengetahui di dalam bidang kedokteran itu kita dapat mengetahui bahwa suatu penyakit tertentu dapat menyerang, dan kemudian organ-organ apa saja atau jaringan-jaringan apa yang terganggu dalam tubuh pasien. Kemudian kita juga dapat mengetahui bahwa
manusia atau hewan itu tersusun dari beberapa jenis jaringan, di mana jaringan itu berbeda-beda dan sangat banyak dan perlu diketahui oleh adik-adik semua. Kemudian fungsi lainnya kita mempelajari ini adalah kita dapat mengetahui bahwa ciptaan Sang Kuasa itu lebih harus kita syukuri dan merupakan suatu ciptaan yang sangat sempurna. Nah, dari kedua hal yang telah kita bahas mengenai jaringan otot, kemudian jaringan saraf, itu kesimpulannya bahwa jaringan otot itu dapat terbagi menjadi 3. Tadi ada otot lurik, di mana sel-sel inti selnya terdapat di pinggiran dan ada yang bersifat terang dan ada juga bersifat gelap, di mana disebut isotrop dan anisotrop. Kemudian otot-otot polos dan ada juga otot jantung. Sedangkan pada bagian saraf itu terdapat struktur sel saraf yang dapat menghantarkan impuls kepada dan dapat menjadi perangsang atau reseptor bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, di mana ada saraf otak. Sel-sel otak dapat menghantarkan impuls ke dalam sumsum tulang belakang kita, kemudian diteruskan lagi oleh saraf bagian-bagian saraf lainnya, di mana nanti akan berujung di akson dan melalui dendrit itu dapat menjadi perangsang pada jaringan sel saraf. Nah, berikutnya yaitu mengenai tugas, silakan dikumpulkan dan saya akhiri pembelajaran kompetensi dasar. Semoga dapat menjadi manfaat untuk adik-adik semua untuk belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.